Halo, kenalin nama aku Asridia Kumalasari. Aku dari PP1 mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan. Di sini aku mau jelasin pandangan manusia terhadap lingkungan dan daya tampungnya. Untuk pandangan sendiri, di sini ada beberapa pandangan umum yaitu yang pertama adalah antroposentrisme, di mana pandangan ini memandang bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia memiliki nilai pada alam dan segala isinya, sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Untuk yang kedua ada biosentrisme. Pandangan ini menganggap bahwa manusia pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral, menjaga kelestarian lingkungan, menjadi bagian dari tanggung jawab moral manusia. Untuk yang ketiga ada ekosentrisme. Pandangan ini memandang secara ekologis bahwa makhluk hidup dan benda abiotis lainnya saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga menjaga kelestarian lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral. Selanjutnya ada pandangan manusia terhadap lingkungan. Pandangan ini sangat mempengaruhi perilaku dan tindakan terhadap lingkungan, serta dapat berdampak bagi kelestarian lingkungan itu sendiri. Daya dukung manusia terhadap lingkungan adalah suatu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia yang mencakup ketersediaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, menggunakan bahan pengganti, mengembangkan metode penambang, dan memproses secara efisien, dan juga melaksanakan etika lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, dan sumber daya alam tersebut akan menjadi sebuah faktor pembatas dalam penentu pemanfaatan. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, daya dukung manusia terhadap lingkungan juga mencakup modal manusia, modal sosial, dan juga modal lingkungan buatan. Oleh karena itu, dalam konteks berkelanjutan suatu kota, daya dukung manusia terhadap lingkungan adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia karena terdapatnya modal alam, manusia, sosial, dan lingkungan buatan yang dimilikinya. Daya dukung manusia terhadap lingkungan ini melibatkan pemahaman tentang batas kemampuan lingkungan serta upaya untuk menjaga agar penggunaan sumber daya alam tidak melebihi kapasitas pemulihannya. Konsep ini mencangkup pendekatan daya dukung lahan dan daya dukung air, yang berhitung daya dukung lingkungan berdasarkan kondisi dan kapasitas sumber daya alam. Sumber daya alam utama yang paling mendasari dalam metode ini adalah sumber daya lahan dan air. Daya dukung lingkungan ini mempengaruhi beberapa faktor seperti 1. Ketersediaan sumber daya. Daya dukung lingkungan tercatat pada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kelestarian lingkungan. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan yang mencangkup arti yang sama sebagai bentuk untuk mendukung kehidupan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatannya, sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien. Misalnya manfaat air, tanah, dan udara. Sekian penjabaran materi tentang keseimbangan pandangan manusia terhadap lingkungan dan juga upaya yang dapat dilakukan atau daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri. Terima kasih.